Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam peternak Indonesia. Perkenalkan, saya San Haji dari stfarm.id, sahabat ternak farm. Untuk alamat kami yaitu di Desa Pelerian, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Oke teman-teman, sahabat peternak Indonesia, kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dari segi kendala-kendala di dalam beternak. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman semuanya agar bisa tidak berada di posisi saya untuk mengendalikan masalahnya. Yang pertama adalah dari segi proses pembangunan kandang ya. Yang masalahnya itu akan muncul setelah 2 tahun seperti itu ya. Jadi kendala di awal saat pembangunan kandang pertama saya menggunakan kandang full kayu teman-teman. Nah, untuk kendalanya itu dalam waktu 2 tahun itu sudah banyak yang direnovasi teman-teman, terutamanya di tempat pakan dan juga dinding-dindingnya serta alasnya teman-teman ya. Di alasnya itu baru kerasa saat ini, setelah 2 tahun itu sudah banyak yang minta direnovasi. Contohnya misalkan di alasnya, kalau alas tidak bisa pakai lainnya, memang bisa pakai kayu ataupun slat ya. Kalau pakai kayu itu ukuran kami terlalu kecil, jadi hanya menggunakan ukuran 3x3. Nah itu terlalu tipis sehingga banyak lubang-lubang yang patah dari segi alasnya. Nah saat ini saya mengatasinya di kandang baru menggunakan ukuran 3x4. Jadi ketebalannya kita pakai 4, memang benar-benar tebal sehingga untuk 2 tahun ke depan harapannya tidak akan rusak seperti itu. Lalu untuk memperbaikinya tersebut, saat ini saya menggunakan kandang yang menggunakan selain kayu dari segi dinding maupun tiangnya teman-teman. Nah saat ini mengantisipasi cepat rusaknya dan nilai investasinya agar tetap tinggi, saya menggunakan galvalum dan atapnya tetap asbes seperti itu, alasnya tetap kayu sehingga nilai investasinya itu tidak akan menyusut terlalu jauh, meskipun mau dibongkar besok pun juga tidak akan jauh. Yang kedua, kendalanya setelah kita mengisi kandang, kendalanya adalah proses pembelian dombanya. Mungkin dialami teman-teman semuanya ini ya. Jadi di awal kita kan tidak tahu harga pasaran yang benar-benar realistis seperti itu ya. Nah itu pernah saya beli domba itu pejantan ya, pejantan di situ dari luar ya. Nah ini dari luar seperti itu, di luar Jember. Nah pasarannya padahal harganya 4 juta, itu saya belinya 6 juta, sudah rugi 2 juta. Nah itu kendala-kendala di awalnya. Untuk mengatasi agar kita lebih familiar di harga-harga domba, yaitu kita banyak bersilaturahmi dan juga kalau bisa ya kita sering-sering main ke pasar teman-teman. Untuk yang dekat-dekat pasar kita bisa tahu harga pasarannya seperti apa. Lalu juga bisa banyak kita tanya-tanya di Facebook teman-teman. Kita tanya misalkan harga buntingan di Jawa Barat berapa, di Jawa Timur berapa. Itu sebagai referensi kita untuk mengetahui harga pasarannya berapa. Nah jangan sampai sering terjadi kita beli mahal kita jualnya murah, beli mahal jualnya murah. Nah itu kita rugi di awal teman-teman. Saya pernah mengalami seperti itu. Setelah kendala di pembelian, lalu kendalanya adalah di proses pemberian pakannya teman-teman. Jadi saat awal nutrisi pakan itu masih kurang diperhatikan. Nah jadi itu kendalanya adalah di perkembangan pertumbuhan penggemukannya teman-teman. Saya tidak memperhatikan nutrisi, yang penting hanya murah. Padahal setelah dikonversi dalam 1 bulan kenaikannya berapa kilo dengan biaya pengeluaran sekian, nah itu sangat mepet sekali teman-teman. Akhirnya saya banyak belajar, saya mengikuti workshop seperti di Geper teman-teman. Nah itu bisa memperdalam bagaimana cara kita merancang ransum pakannya. Nah di situ alhamdulillah setelah saya praktekkan, diterapkan ke bahan penggemukan dan juga breeding, dari mengevaluasi kenaikan bobotnya dengan biaya yang dikeluarkan itu alhamdulillah sudah sangat bagus untuk saat ini teman-teman. Nah setelah itu juga ada kendala di pakan starter untuk tempe ya. Saya di awal coba-coba itu teman-teman,
tidak memperhatikan proteinnya, tidak memperhatikan seratnya, nah dan TDN-nya saya terapkan ke cempe itu tinggi serat waktu itu ya. Saya pakai tinggi serat, proteinnya juga rendah. Saya terapkan ke cempe, itu banyak yang mencret teman-teman. Banyak yang mencret, akhirnya tidak tertolong karena dehidrasi seperti itu. Nah, setelah kendala di pakan ya, cara mengatasinya tadi kita banyak belajar di peternakan, kita silaturahmi ataupun kita mengikuti pelatihan. Dan kendala lainnya setelah kita pakan adalah kendala di penjualan teman-teman. Nah, kendala di penjualan saat awal mungkin agak susah ya, karena di awal saya belum banyak silaturahmi, belum banyak kenalan. Di situ ya bisa dikatakan susah untuk menjual buntingan-buntingan maupun bahan bibit-bibit penggemukan seperti itu. Nah, dengan banyak bersilaturahmi ke teman-teman peternak Jember maupun Banyuwangi, mencari relasi ataupun ke membangun branding seperti itu ya, saat ini ya mengatasinya dengan membangun branding sendiri di channel YouTube maupun Facebook, grup-grup, banyak silaturahmi. Alhamdulillah sekarang pemasarannya cukup di posting saja teman-teman, di posting sudah banyak yang tanya seperti itu. Lalu kendala lainnya adalah di kesehatan ternak teman-teman. Jadi di awal beternak itu karena di sini basic saya adalah engineer, sedangkan anak kandang saya bukan dari basic peternakan juga. Nah, banyak domba-domba itu yang kenaikan bobotnya tidak sesuai harapan karena penanganan di kesehatannya teman-teman. Nah, setelah belajar dan juga banyak konsultasi, karena di Sahabat Ternak Farm ini ada dokter sendiri namun tidak ada di lapangan, melainkan konsultasi ke dokter hewan seperti itu. Manajemen kesehatannya alhamdulillah dibimbing oleh dokter hewan. Misalkan di penggemukan teman-teman, nah itu setiap 1 bulan, kalau sebelumnya tidak pernah diinjek vitamin dan juga antibiotik seperti itu. Nah, untuk saat ini ketika domba baru datang, kita injek antibiotik, kita kasih obat cacing, kita beri vitamin B kompleks untuk doyan makan seperti itu. Setiap 1 bulan sekali kita berikan vitamin lagi. Nah, seperti itu akan mempercepat proses pertumbuhannya. Lalu untuk di breeding sendiri, sebelumnya kita belum menerapkan untuk pemberian vitamin E silen misalkan ya, untuk tingkat kesuburan. Nah, itu kita belum terapkan. Setelah konsultasi dengan dokter hewan perlu diberikan sehingga tingkat kesuburannya akan menjadi lebih tinggi. Selain itu juga dari segi pejantannya, bagaimana manajemen pejantannya dari segi kesehatannya, misalkan kita di koloni 45 hari, lalu si pejantannya kita direkondisi terlebih dahulu, misalkan istirahat 1 sampai 2 minggu, kita beri jamu teman-teman yang tinggi protein, misalkan kita beri kuning telur ya, ataupun kita tambahkan madu seperti itu ya, untuk menambah stamina dari pejantannya. Nah, seperti itu untuk segi kesehatannya sangat perlu teman-teman untuk di backup oleh dokter hewan seperti itu. Oke, untuk teman-teman sahabat peternak Indonesia, saya yakin pasti untuk peternak pemula pasti akan mengalami beberapa permasalahan tersebut. Untuk mengantisipasinya teman-teman, kita harus banyak belajar ya tentunya, dan juga untuk memperhatikan dari segi kesehatannya kita perlu di backup oleh tim yang benar-benar berkompeten di bidangnya, misalkan konsultasi dengan DRH ataupun teman-teman yang sudah berpengalaman sebelumnya. Jadi banyak-banyak konsultasi, kita insya Allah tidak akan mengalami permasalahan tersebut. Demikian dari stfarm.id. Bagi teman-teman yang mau sharing dari pengalaman Sahabat Ternak Farm, monggo dipersilakan bisa langsung ke kandang. Alamatnya di Desa Pelerian, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember teman-teman. Untuk nomornya sendiri 0812 9989 4055. Demikian dari saya Sanaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.